pinjaman online. Semoga apa yang kami berikan kepada kalian bermanfaat bagi kalian. Terima kasih Allah. Amin. Sebelum kita melakukan kegiatan BKP ini, ada baiknya kita mengetahui itu pengertian BKP. BKP adalah bentuk layanan yang membahas permasalahan umum yang ada dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Yang kedua, apa itu tujuan BKP? Yang pertama itu mampu berbicara di depan orang banyak. Yang kedua, mengeluarkan ide atau pendapat. Yang ketiga, menghargai pendapat. Yang keempat, bertanggung jawab. Yang kelima, mengendalikan diri. Yang keenam, mengenal rasa atau empati. Yang ketujuh, akrab. Yang kedelapan, membahas topik yang dianggap penting. Nah, selanjutnya itu cara kerja BKP. Semua anggota bebas berpendapat dan mengeluarkan idenya. Semua ide tidak ada yang salah dan dapat diterima. Sebelum memberikan ide atau pendapat, 5 orang angkat tangan terlebih dahulu. Yang keenam, asas BKP. Yang pertama itu keterbukaan, yang kedua kesukarelaan, yang ketiga kehormatan, keempat kerahasiaan. Nah, sebelum melanjutkan lagi, untuk mencari suasana dan baiknya kita bermain. Jika saya yang tadi, kita bertepuk tangan sekali. Jika saya siap, kita bertepuk tangan 2 kali. Jika malam, kita bertepuk tangan. Permainannya dimulai. Pagi, malam. Pagi, siap, malam, siap. Oke, topik yang akan saya bahas pada hari ini yaitu tentang pinjaman online. Jika teman-teman siap untuk mengikuti kegiatan ini, katakan yes. Yes. Oke, teman-teman semua, kembali saya sampaikan tentang topik kita sekali lagi yaitu tentang pinjaman online. Apa itu pinjaman online? Pinjaman online adalah layanan keuangan yang memungkinkan peminjam untuk mendapatkan dana secara online. Aku ingin bertanya tentang apa itu sebenarnya faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pinjaman online. Dari saya mungkin seseorang itu melakukan pinjaman online itu karena faktor ekonomi, yaitu misalnya dia memiliki ekonomi yang kurang. Nah, kemudian mungkin juga faktor FOMO ya, ingin ikut yang viral-viral, tapi tidak punya dana jadi melakukan pinjaman online. Itu juga yang kata teman Wadi. Sebenarnya faktor penyebab pinjaman online itu pertama juga itu tentang faktor ekonomi yang kurang mendukung dan juga tentang FOMO yang ikut-ikutan tapi dana mereka yang tidak memungkinkan untuk mengikuti gaya hidup mereka. Yang selanjutnya itu apa dampaknya dari pinjaman online terhadap mereka sendiri? Ada yang tahu? Baik, terima kasih. Untuk saya, dampak dari pinjaman online itu bisa membuat hubungan keluarga rusak. Jadi yang tadinya dia bisa mencuri uang keluarganya untuk menutupi uang dari pinjaman online itu, atau mungkin dia bisa berbuat kejahatan karena membutuhkan uang kayak merampok, mencuri. Nah, ya betul sekali. Nah, dampaknya itu juga sama juga yang teman bilang dulu bahwa dampaknya itu tentang dia dapat mencuri uang keluarganya dan bisa menutupi utang tersebut dan melakukan tindak kriminal seperti mencuri, merampok, bahkan sampai membunuh. Nah, selanjutnya bagaimana solusi kita untuk orang-orang yang melakukan pinjaman online tersebut? Ya, Tori. Mungkin solusinya itu mereka diberikan pengertian yang luas tentang pinjaman online itu kan biasanya bunganya besar. Nah, kita kasih pengertian kepada mereka, lebih baik mereka itu bekerja daripada melakukan pinjaman online karena bunganya itu sangat berdampak bagi mereka. Makanya banyak peminjam online itu susah untuk melunasi utangnya karena bunganya yang terlalu besar. Sehingga kita sebagai yang ingin memberikan pengertian kepada dia, memberikan solusi yang baik seperti kita mengajak dia untuk bekerja keras agar dapat bisa menabung dan dapat memiliki hubungan tanpa melakukan pinjaman online. Nah, untuk mencarikan suasana lagi kita bermain game, yaitu gamenya 5 dan 3. Jika saya bilang saya tunjuk 1, 2, door, oke?
Satu. Dua. Empat. Tujuh. Delapan. Oh, iya. Yeay. Setelah kita melakukan komplain ini, adakah bagaimana perasaan teman-teman setelah mengikuti kegiatan BKP kita ini? Oli? Kalau perasaan saya sangat senang sekali ya. Saya dapat pengetahuan baru tentang pinjaman online. Saya jadi tahu kalau misalnya pinjaman online itu sangat pengaruh besar bagi kehidupan seseorang. Apakah ada teman-teman yang mempunyai pengetahuan baru setelah melakukan kegiatan BKP tersebut? Oli? Untuk Baik, saya yang tadi tidak tahu bahwa pinjol itu berbahaya. Sekarang saya sudah tahu bahwa pinjol itu dapat merusak hubungan keluarga, termasuk merusak diri kita sendiri. Iya, sekali bahwa pinjaman online sangat berbahaya untuk semua. Nah, selanjutnya, sikap apa yang bisa kita dapat dari kegiatan BKP tersebut? Dan Sikap yang dapat saya ambil yaitu yang pertama, saya kalau bisa menjauhi dari lingkungan yang suka pinjaman online itu. Jadi pertama itu mulai dari diri kita terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kayak ya tadi tuh kita mau memberi atau mengajak orang untuk menjauhi pinjol, kita harus memberi contoh yang baik juga dengan menjauhi pinjol-pinjol yang baik. Nah, selanjutnya, apa tanggung jawab kita? Mungkin tanggung jawab kita setelah mengikuti BKP kali ini, tanggung jawab saya itu saya harus memberitahu kan pengetahuan itu kepada teman-teman saya yang lain supaya mereka itu menghindari hal yang demikian seperti pinjaman. Nah, mungkin kegiatan BKP kepada ini akan kita berakhir. Nah, sebelum berakhir, adakah teman-teman semua yang ingin memberikan pesan atau pesan untuk kegiatan BKP kepada hari ini? Baik, pesan-pesan yang saya dapat pada hari ini, pesannya itu yang tadinya saya tidak tahu menjadi tahu. Contohnya kayak pinjol tersebut, ternyata yang tadinya menyediakan coba-coba atau tidak ada jalan lain tidak sama sepakatkan. Yang tadi malah kok pinjol yang bunganya itu lebih banyak, dan yang ada malah menumpuk di sana kok pinjol di situ kok pinjol. Jadi pesan yang saya dapat, pesan untuk teman-teman sekalian juga berhati-hatilah dalam menggunakan pinjol. Semoga BKP ini tetap berlanjut agar menambah wawasan kita masing-masing. Nah, setelah pesan-pesan ini, untuk kegiatan BKP kita untuk selanjutnya apa? Besok sudah memilih Di sini. Selanjutnya itu, adakah teman-teman yang ingin memberikan harapan untuk kegiatan BKP kepada hari ini? Untuk saudara silakan. harapan saya semoga BKP ini terus berlanjut dan banyak teman-teman yang boleh bergabung di BKP ini dan menjadi tahu dan menambah wawasan. Untuk mengakhiri kita berdua, saya doakan dalam agama kita besar. Kalau Bapak yang berkata di surga, puji syukur Tuhan kepada atas siang hari ini kau masih memberikan kami syukur Bapak. Bapak kami telah selesai dari untuk kami. Semoga berikan berkat yang menjadi firman untuk masa depan kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Amin. Untuk teman-teman semuanya, kita berdiri, kita akan menyanyikan lagu NAE. 1, 2, 3.